Pokemon bertipe naga sering dianggap sebagai salah satu Pokemon terkuat, kadang sulit ditangkap dan pastinya mengagumkan dalam dunianya. Sebagian besar tidak luput dari berkat pengenalan pertama Elite Four dan juga keagungan Dragonite dalam game Pokemon Red and Blue pada masa itu. Secara keseluruhan, hal-hal yang berputar di sekitar desain Pokemon bertipe naga cenderung diberikan kesan kekuatan, keagungan, dan juga kemewahan. Namun tidak semua Pokemon tipe naga di dunia Pokemon berhasil menangkap esensi tersebut. Dan nyatanya ada beberapa Pokemon tipe naga yang bisa kurang menarik di mata penggemar. Ya, bisa dibilang inilah beberapa Pokemon tipe naga terburuk untuk sejauh ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Goodra. Diperkenalkan di generasi ke-6, Goodra adalah salah satu dari kelompok Pokemon Pseudo Legendary. Ia bertipe naga namun juga sering disalahartikan sebagai Pokemon bertipe air karena estetikanya yang lengket banget, palet warna pastel yang juga lembut, dan fakta bahwa ia mempelajari lebih banyak jurus bertipe air daripada bertipe naga. Goodra berevolusi dari Slego di level 50, tetapi hanya saat hujan turun, yang merupakan mekanisme unik dalam permainan. Dan ini menambah identitasnya yang bertipe air ya kan, yang makin salah diartikan deh. Tidak seperti naga-naga yang mengintimidasi yang sudah ada sebelumnya, Goodra memilih penampilan yang lembut sesuai namanya, yang juga cocok dengan kepribadiannya yang ramah. Dia terlalu loyo jadi terlihat biasa aja sebagai Pokemon tipe naga. Tapi kalau bukan tipe naga ya bagus-bagus aja ya kan. Altaria. Pokemon generasi ketiga, Altaria sering digambarkan sebagai Pokemon yang tenang dan juga anggun, bukan petarung ganas seperti kebanyakan tipe naga lainnya. Dengan tubuh mereka yang lembut dan berwarna biru muda, dan juga sangat terlihat cantik, Swablu dan Altaria menekankan estetika dari sebuah dongeng. Bahkan sebelum tipe peri dimasukkan dalam dunia Pokemon, mereka udah kayak peri aja gitu. Meskipun Altaria memiliki desain yang menakjubkan, tampilan keseluruhannya lebih menyerupai burung daripada naga. Altaria tampak seperti bantal mengambang yang dilingkari awan yang nyaman, sementara bulu ekor yang indah dan juga elegan menyembul dari punggungnya. Raging Bolt. Raging Bolt diperkenalkan di generasi ke-9 selama DLC The Indigo Tears untuk Pokemon Scarlet and Violet. Berperan sebagai salah satu Pokemon paradoks dan kerabat kuno dari Raikou, si Pokemon legendary tipe elektrik dari daerah Johto. Tidak seperti Raikou yang desainnya ramping dan juga terinspirasi dari anjing gitu, Raging Bolt mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda, menampilkan leher panjang seperti jerapah. Dan masalah terbesar dari desain Raging Bolt ini berpusat di sekitar lehernya yang besar tersebut atau panjang, yang secara keseluruhan memberikan kesan aneh dan juga sulit diatur gitu. Applin. Applin pertama kali muncul bersama Pokemon generasi ke-8 lainnya di Galar Region, yang ditampilkan dalam game Pokemon Sword and Shield. Pokemon yang menggemaskan namun tidak biasa ini menyerupai apel, dengan tubuhnya yang tersembunyi di dalam buah tersebut. Tergantung pada jenis apel yang diberikan kepada Applin, setiap evolusi bertema apel ini mengambil inspirasi dari beberapa makanan lezat untuk menikmati apel. Sulit untuk menganggap Applin sebagai Pokemon tipe naga sejati. Ya, mengingat bentuknya yang hampir selalu lucu dan juga tidak masuk akal gitu. Pokemon ini menyerupai tipe serangga ataupun pure rumput aja, dengan bentuk Applin yang seperti cacing yang menggali daging apel. Tatsugiri. Desain Pokemon ini secara keseluruhan menyerupai sepotong sushi, dengan 3 warna khasnya yang memberikan dorongan khusus pada Dondozo dalam pertempuran ganda. Dan tidak seperti kebanyakan Pokemon tipe naga lainnya yang menguasai medan perang dengan kemampuannya sendiri, Tatsugiri membutuhkan Dondozo untuk benar-benar bersinar. Ya, meskipun secara keseluruhan sebenarnya mekanik pertarungannya cukup menarik, Tatsugiri sama sekali tidak memiliki kesan yang kuat dan juga perkasa sebagai Pokemon tipe naga lainnya. Jadi ya biasa aja gitu. Cyclizar. Cyclizar adalah Pokemon bertipe naga dan juga normal yang diperkenalkan di generasi ke-9 dan menempati tempat yang menarik sebagai moda transportasi utama bagi penduduk di wilayah Paldea. Cyclizar dapat mengubah tubuhnya menjadi sesuatu yang menyerupai sepeda motor gitu, dengan panas pengendaranya yang membantunya menangkal dingin dan menyediakan energi bagi Pokemon yang tidak biasa ini untuk mengangkut manusia di sekitar Paldea. Memiliki kemiripan yang kuat dengan Koraidon dan Miraidon, bahkan dibandingkan dengan Pokemon tipe naga lainnya, desain Cyclizar ini terlihat cukup datar. Apalagi ada versi Koraidon dan juga Miraidonnya yang lebih keren. Ghost Lord.
Datang sebagai salah satu Ultra Beast dari game Pokemon Sun and Moon generasi ke-7. Guzzlord adalah Pokemon bertipe ganda yaitu Dragon dan juga Dark. Ia besar, rakus, dan dengan desain yang menonjolkan mulut menganga, Guzzlord emang dirancang untuk menjadi kekuatan yang melahap segalanya. Sementara kebanyakan Ultra Beast memiliki desain aneh yang sesuai dengan asal-usul ekstra dimensional mereka, mungkin Guzzlord ini kurang cocok jadi tipe naga. Desain Guzzlord sangat menonjolkan sisi absurd dengan mulutnya yang besar banget, yang memperkuat tema kerakusannya, tetapi hampir tidak memberikan ruang bagi Pokemon tersebut untuk menyerupai naga dengan cara yang berarti. Origin Form Dialga. Sementara Dialga bisa dibilang salah satu Pokemon legendary terbaik dari wilayah Sinnoh dan bergabung dengan dunia Pokemon sebagai perwujudan waktu dalam game Pokemon Diamond and Pearl saat generasi keempat keluar. Origin Form ini memberikan Dialga perombakan dalam desainnya, yang sebenarnya mempertahankan nuansa keseluruhan Dialga asli, tetapi merombak rangkanya untuk memberinya nuansa yang lebih liar dan juga kurang halus. Kebanyakan penggemar sebenarnya kurang suka Pokemon Origin Form ini, karena kurang masuk ke tema naganya seperti Dialga asli gitu. Origin Form Palkia. Seperti Dialga, Palkia juga menerima tampilan Origin Form baru dari Pokemon Legend Arceus, dengan desain Pokemon tipe air dan naga, namun sekarang meleset ke arah yang tak terduga mengingat desain bipedal di Palkia. Origin Form yang diluncurkan menggunakan palet warna yang sama dengan yang digunakan dalam video game Pokemon Pearl, dengan wajahnya tetap sama sementara lehernya diperpendek aja gitu. Namun perubahan yang mungkin paling membingungkan yaitu ya Palkia yang bipedal diubah menjadi berkaki 4, dengan pelindung bahu di lengannya yang awalnya mirip mutiara gitu, tetapi sekarang nggak ada lengannya, jadi terlihat tidak sesuai dan kurang enak dipandang aja. Alolan Exeggutor. Alolan Exeggutor adalah varian regional yang diperkenalkan di generasi ke-7, yang mengubah Exeggutor klasik generasi pertama dari tipe Grass Psychic menjadi bertipe Grass Dragon. Versi Exeggutor ini memiliki leher yang sangat panjang, yang terinspirasi dari pohon palem panjang yang biasanya ditemukan di lokasi tropis. Sementara sebagian besar Pokemon tipe naga cenderung memiliki kualitas yang agung, versi Exeggutor yang memanjang ini tidak sesuai dengan harapan, dan malah menawarkan desain yang lebih konyol alias lucu. Leher yang tidak proporsional ini dan juga wajah konyol membuat keseluruhan desainnya menyerupai pohon palem aja, bukan naga yang menakutkan. Dan itulah beberapa Pokemon naga yang agak kurang memuaskan atau terlalu buruk lah gitu. Tapi kalau versi tanpa naga gitu atau embel-embel naga gitu dihilangkan, mereka tetap bagus-bagus aja. Ya ini sesuai selera aja juga ya. Beberapa pasti ada yang menyukai salah satu di antara mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.